Oke adik-adik sekalian, eh, kita pada hari ini akan memulai ibadah pada hari Minggu kita. Sekarang eh, boleh semuanya menyiapkan hatinya ya. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, dari malam sampai pagi ini. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo mari kita pujikan lagu pertama kita. 3, 2, 1. Saat masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ayo dari awal ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk dari awal ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yuk kita lipat tangan, tutup mata lagi, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan, lebih dan lebih dalam lagi. Kau berkati agar kami memiliki semangat yang penuh ya Tuhan,
dan kami bisa mengerti apapun yang akan Engkau sampaikan ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita lanjutkan ke pujian selanjutnya ya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama lagi. Yuk. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Rajaku, memuji, menyembah, berdoa, menari, melompat bagi Tuhan. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oh, damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku dapatkan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, sekarang semuanya boleh duduk ya. Sekarang kita menyiapkan hati kita untuk masuk ke firman Tuhan. Oke. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, yuk kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah bisa memuji Engkau, menyembah Engkau. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami dapat mengerti apapun yang akan Engkau sampaikan pada hari ini. Dan kami dapat melakukannya dalam keseharian kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sekalian. Ya, pada hari ini Koko akan menceritakan tentang seseorang yang penting, yang mungkin kalian juga terkenal. Kalian pasti tahu. Ada yang bisa menebak? Kalau belum ada yang bisa menebak, Koko kasih satu clue. Dia itu perempuan, adik-adik. Nggak banyak kan tokoh Alkitab yang perempuan, adik-adik. Coba ada yang bisa menebak? Kalau mungkin masih belum ada yang benar, Koko kasih satu clue lagi. Dia itu seorang hakim, adik-adik. Dia itu seorang hakim. Yang bisa menebak? Ya, kalau sudah ada yang menyebutkan nama Deborah, itu berarti kalian benar ya. Terus, adik-adik, siapa di sini yang pengen jadi hakim? Ada yang cita-citanya jadi hakim? Ayo, siapa? Angkat tangan. Ada mungkin? Ya, kalau mungkin adik-adik bingung, hakim itu apa sih kok? Hakim itu apa gitu. Nah, jadi hakim itu orang yang memiliki kebijaksanaan lebih, adik-adik. Jadi dia bisa berpikir tentang aturan-aturan yang ada gitu. Jadi dia bisa memberikan hukuman yang setimpal atau bahkan membebaskan orang yang kita kira bersalah gitu. Jadi misal nih kalian lihat di TV orang punya kasus apa gitu ya kan, mungkin melakukan hal apa gitu.
Nah, hakim ini tugasnya nanti dia menimbang-nimbang adik-adik. Dia melihat buktinya ya kan yang ada, terus ya dia lihat menurut aturan-aturan apakah orang ini bersalah apa enggak ya. Apa jadi hakim ini nanti yang menentukan orang ini mau dipenjara kah atau mungkin mau dibebaskan gitu. Nah, Deborah itu orangnya seperti itu adik-adik. Nah, jadi mungkin sekilas ya tentang Deborah. Deborah itu bisa kita lihat di Alkitab adik-adik. Ada yang bisa menebak di daerah mana? Ya, sekarang Alkitabnya boleh dipegang. Koko akan kasih ayat-ayatnya dulu, oke? Di Hakim-Hakim, buka dulu Alkitabnya di Hakim-Hakim. Jadi Hakim-Hakim itu setelah dari Yosua di Perjanjian Lama ya. Dibuka Hakim-Hakim pasal yang keempat, adik-adik. Di situ diceritakan namanya Deborah dan Barak, adik-adik. Oke. Nah, jadi kita belajar dulu nih adik-adik tentang si Deborah ini. Jadi Deborah ini siapa sih? Bisa dibaca di pasal 4 ayat yang pertama. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Yabin. Jadi kita bisa mengerti kalau Deborah ini adalah penggantinya Ehud. Jadi hakim setelah Ehud. Nah, karena Israel melakukan suatu hal yang tidak baik, ya kan? Ada yang ingat perintah Tuhan? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Tapi waktu itu Israel malah nakalan adik-adik. Dia malah tidak mengikuti Tuhan. Akhirnya dia menyembah dewa-dewa waktu itu. Jadi Tuhan marah. Jadi Tuhan menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan Raja Kanaan yang bernama Yabin adik-adik. Dia memiliki seorang panglima perang, jenderal perang ya. Jadi punya pemimpin pasukan yang pinter banget perangnya, namanya Sisera adik-adik. Jadi orang Israel tuh takut waktu lihat, waduh kok kita itu ya diserang Raja Kanaan ya, aduh sakit kepala gitu, gimana ya gitu. Si Deborah ini dia itu seorang hakim adik-adik di masa di Israel ini. Dia punya suami namanya Lapidot ya, bisa dibaca itu di pasal 4. Dia seorang nabi, istri Lapidot, dan dia adalah seorang hakim atas orang Israel. Pasal 4 ayat yang keempat itu bisa dibaca adik-adik. Nah, di masa itu kan tadi sudah disebutkan tuh di pasal 1 itu kalau orang Israel tuh berbuat yang tidak baik di mata Tuhan. Jadi masa itu diserahkan kerajaannya itu ke bangsa Kanaan. Mereka menyembah berhala ya kan. Jadi Tuhan tuh nggak suka sama bangsa Israel ini. Karena itu hukumannya ya mereka dikuasai. Suatu hari si Deborah ini punya keinginan untuk jadi dia mungkin dimintai pendapat gitu ya. Kita bisa baca di ayat yang ke-6 ya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam ya. Jadi si Barak ini temannya itu seorang pria ya kan, anaknya Abinoam namanya Barak, disuruh dipanggil sama Deborah. Terus dia ngomong ke Barak ini, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin,
dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jadi si Deborah ini berpesan ke Barak, hei Barak, ayo kumpulkan 10.000 orang dari bangsa Zebulon dan bangsa Naftali. Ayo kita kumpulkan, kita pergi ke Gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu namanya Gunung Tabor itu ya adik-adik. Ini memang terkenal di Perjanjian Lama. Dibawa ke Gunung Tabor, lalu kita akan siap perang. Dan Tuhan sudah menjanjikan kemenangan buat kita. Tapi si Barak ini kayak ragu-ragu. Lah, tahu dari mana kamu? Gitu. Wes, pokoknya ginilah gitu. Kalau kamu ikut, aku bakal ikut juga gitu. Si Barak ngomong ke Deborah, dah kalau kamu ikut, aku ikut. Kalau kamu nggak ikut, saya juga nggak ikut gitu. Karena saya juga takut gitu. Kalau kalah gimana? Gitu kan? Itu ada di ayat 9 adik-adik, bisa dibaca. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan orang perempuan. Jadi di ayat 8-nya dijelaskan, Barak kayak ngomong, jika engkau turut maju, aku pun maju gitu. Tetapi jika engkau tidak turut maju, maka aku pun tidak turut maju. Kita bisa tahu bahwa pada hari itu Barak juga ketakutan. Wah, kok wanita menyuruh-nyuruh saya ngumpulkan 10.000 orang, kira-kira gimana gitu. Terus akhirnya ya Deborah menjawab seperti itu kan. Akhirnya, wah baiklah, aku ikut. Tapi kalau menang, kamu jangan menangis ya gitu. Kamu jangan minta dipuji ya, karena Tuhan itu menyerahkan si Sisera ini, si panglima perang ini kepada tangan seorang perempuan, alias si Deborah ini. Akhirnya betul lah Dede, si Deborah dan Barak ini mengumpulkan orang-orang dari Bani Naftali dan Bani Zebulon, atau bangsa Israel, suku-suku Israel, suku Naftali dan Zebulon. Mereka akhirnya dikerahkan ke Gunung Tabor adik-adik, Gunung Tuhan. Lalu di ayat 14-nya, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang dari pasukan Barak. Jadi dari sini kira-kira kita sudah bisa mengerti satu hal adik-adik tentang Deborah. Satu, dia itu satu-satunya hakim yang diceritakan di Alkitab itu dia seorang perempuan adik-adik. Jadi buat kalian yang perempuan, jangan merasa rendah dari teman-teman cowok kalian, karena tetap ada yang baik soal wanita. Buktinya ya ini si Deborah ini, dia menjadi hakim dan dia memiliki kebijaksanaan yang lebih, ya kan? Dia mengajak temannya si Barak ini untuk menyiapkan pasukannya menyerang ke Sisera ini. Kalau kalian bingung, ini kira-kira gambarnya. Jadi si Deborah ini adik-adik, si Deborah ini ngomong ke Barak, ayo siapkan 10.000 orang ya gitu. Kita mau perang gitu. Kita taruh mereka bersiap-siap bersembayang di Gunung Tabor gitu. Setelah itu benar adik-adik, karena Deborah ini dengar-dengaran sama Tuhan, akhirnya betul si pasukan Sisera ini kalah adik-adik sama pasukannya si Barak. Si Sisera ini ternyata berhasil kabur adik-adik, akhirnya berhasil kabur. Dia masuk ke kemah orang-orang apa namanya, ke kemah yang di tempat dia berkumpul tadi, namanya Haroset Hagoyim.
Nah, di situ dia menemukan sebuah kemah. Kemah itu yang punya namanya Yael, ya. Si Yael ini istri Heber, jadi ini seorang wanita juga. Si Yael ini ngomong, udah Pak Sisera, ayo masuk ke kemah saya, nggak apa-apa, masuk gitu. Habis masuk, si Sisera ini karena masih ketakutan ya, dia pakai selimut, tutupan selimut, gitu kan, ditutupi selimut, terus dia tidur adik-adik. Ternyata si Yael ini akhirnya mengambil pasak tuh kayak apa ya, pasak tuh paku gede gitu adik-adik, paku gede yang buat mendirikan kemah gitu, sama martil, palu gitu, terus dibunuh tok gitu ya kan, dipukul di kepalanya. Jadi memang titahnya Tuhan atau perintahnya Tuhan atau keinginannya Tuhan betul-betul terjadi. Si panglima perang ini yang nama Sisera akhirnya diserahkan ke tangan seorang wanita. Jadi ya, mengulang lagi, apa yang bisa kita pelajari dari Deborah ini? Pertama, dia seorang hakim yang wanita ya, yang memang tertulis di Alkitab. Dia punya ide-ide yang menarik ya kan, untuk menyelesaikan permasalahan di negerinya. Jadi dia bisa memberikan solusi waktu negerinya itu lagi sedang tidak baik. Dia akhirnya memanggil si Barak ini untuk menyerang si Sisera. Dia juga selain seorang hakim, dia juga seorang nabi ya. Berarti itu sudah double pangkatnya ya. Jadi buat kalian yang wanita, jangan takut, sudah, nggak apa-apa. Walaupun di masa kurang baik ya, dia tetap mendekatkan dirinya sama Tuhan. Jadi dia bisa mendengar suara Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Dan apa adik-adik? Kalian bisa baca di Hakim-Hakim 5. Itu semua itu nyanyian dan pujian dari Deborah. Setelah dia memenangkan pertempuran dengan Sisera, peperangan dengan Sisera, dia tuh masih memuji Tuhan adik-adik. Dia nggak membanggakan dirinya sendiri. Oh iya, karena ide saya ini menang semua, karena ide saya ini. Dia orangnya nggak kayak gitu adik-adik. Dia tetap memuji Tuhan. Bisa kalian baca di seluruh pasal 5 itu adik-adik. Dan ya, itu adik-adik. Jadi yang bisa kalian pelajari yaitu, kalau wanita, kalian jangan rendah diri, jangan merasa kurang percaya diri lah, apalah. Karena kalian juga tetap bisa bergerak asal sama Tuhan, adik-adik. Yang kedua, ya setelah apapun yang kalian lakukan, kalian dapat berkat gitu ya adik-adik, kalian harus tetap ingat sama Tuhan gitu. Dan yang ketiga, itu yang bisa kita contoh lagi dari Deborah juga. Walaupun bangsa Israel waktu itu semuanya menyembah dewa-dewa, ya kan? Tapi dia tetap menyembah Tuhan. Dia memiliki iman yang kuat. Itu yang membuat dia bisa jadi nabi, dia bisa jadi hakim yang terkenal di bangsa Israel, ya. Jadi kira-kira apa selain itu, kalau kalian ada yang mau ditambahkan, boleh. Tapi intinya ya adik-adik, harus tetap satu ya, bersyukur sama Tuhan setelah apapun berkat yang kalian terima. Dua, harus tetap mengandalkan Tuhan walaupun lingkungan kalian kurang baik, sama seperti Deborah di bangsa Israel gitu adik-adik. Oke ya, jadi firman pada hari ini sudah selesai adik-adik, tentang Deborah yang mengalahkan panglima perang dari Raja Kanaan, Yabin, atau yang disebut bernama Sisera. Oke, sekarang boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami bisa mencontoh Deborah, bisa belajar dari Deborah, bisa hidup seperti Deborah ya Tuhan.
walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam lingkungan yang kurang baik ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkatilah kami supaya semua aktivitas kami bisa berjalan dengan baik, berkenan di hadapan-Mu, bisa menyenangkan hati-Mu. Berkatilah juga kedua orang tua kami, berkatilah mereka, berikan mereka berkat jasmani rohani, juga kesehatan ya Tuhan. Dan juga Tuhan, bila besok kami akan bersekolah, berkatilah kami agar kami bisa mengerti apapun yang guru kami ajarkan ya Tuhan. Hanya kepadamu lah kami berdoa. Amin. Oke. Jadi ibadah minggu ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan untuk mengikuti ibadah online lagi. Oke? Oke, sampai jumpa.